Aku baru turun dari ojek, masih pakai seragam minimarket, waktu Pak RT tiba-tiba menahan langkahku di depan rumah. Rin, jangan kaget ya, katanya pelan. Tapi aku langsung lemes lihat gembok rumahku sudah beda, koper bajuku basah dekat selokan, dan beberapa tetangga berdiri diam sambil bisik-bisik lihat aku dari tadi. Lampu ruang tamu masih nyala, TV masih bunyi, bahkan suara perempuan ketawa kecil masih kedengaran dari dalam rumahku sendiri. Tanganku dingin. Aku ketuk pintu pelan sambil nahan malu karena semua orang lihat aku. Man, buka. Tapi yang buka malah perempuan lain pakai daster rumahku, lalu bilang sambil lipat tangan. Mas Arman bilang, Mbak nggak usah masuk dulu. Suasana gang langsung hening. Dan percaya nggak, setelah malam itu, suamiku yang selama ini paling dihormati satu kampung malah jatuh di depan semua orang. Jadi sebelum lanjut, subscribe dulu kalau kalian belum pernah lihat orang dihancurkan sama kebohongannya sendiri. Karena malam itu belum selesai. Soalnya beberapa detik kemudian, suamiku keluar sambil bawa map coklat yang bikin satu gang langsung melongo. Aku masih berdiri depan rumah sambil nahan nafas, waktu Arman akhirnya keluar bawa map coklat itu. Mukanya dingin, kaosnya kusut. Di belakangnya, aku sempat lihat perempuan tadi masih berdiri dekat ruang tamu sambil melipat tangan. Beberapa tetangga makin mendekat pelan. Ada yang pura-pura buang sampah. Ada yang berdiri depan pagar sendiri sambil ngeliatin aku terus. Arman lalu mengangkat map itu sedikit tinggi. Aku udah capek sama kamu. Tanganku langsung dingin waktu lihat tulisan besar di bagian atas kertas. Surat gugatan cerai. Belum masuk pengadilan, tapi sengaja dia buka depan orang sekampung. Aku sampai nggak bisa langsung ngomong. Hujan rintik mulai turun kecil. Koper bajuku masih di dekat selokan. Dan yang paling sakit, orang-orang lihat semua itu langsung di depan mukaku. Arman malah lanjut bicara lebih keras. Biar jelas kalian malam ini. Suasana gang langsung berubah tegang. Aku bisa dengar ibu-ibu mulai bisik-bisik kecil. Ya Allah, kasihan banget. Pak RT sampai maju selangkah. Man, jangan begini caranya. Tapi Arman malah ketawa pendek sambil ngelirik aku. Dari dulu dia yang bikin rumah nggak tenang. Aku nahan nafas, dadaku panas, tapi mulutku susah kebuka. Dan anehnya, di tengah malu sebesar itu, aku malah baru sadar satu hal. Orang-orang lebih percaya Arman dibanding aku selama ini. Karena di gang itu, Arman dikenal ramah, suka nongkrong, sering bantu pas ada acara warga. Kalau ada kerja bakti dia paling depan. Sementara aku, pagi kerja, malam pulang, besok kerja lagi. Bahkan beberapa tetangga baru tahu namaku setelah malam itu. Padahal, hampir 6 tahun aku tinggal di situ. Awalnya aku bangga punya suami yang gampang akrab sama orang. Sampai 2 tahun terakhir, semuanya mulai berubah pelan. Arman berhenti kerja, katanya proyek bangunan sepi. Awalnya aku percaya. Aku malah ambil shift tambahan di minimarket biar rumah tetap jalan. Tapi makin lama dia malah makin sering keluar malam. Pulang subuh, bangun siang. Kalau aku tanya kerja apa, jawabannya selalu muter. Nanti juga ada, atur aja uangnya. Kamu tuh istri, harus dukung suami. Aku diam, karena tiap kali aku mulai bicara serius, Arman selalu bikin aku merasa bersalah duluan. Sampai akhirnya semua tagihan pindah ke aku. Kontrakan, listrik, motor, belanja bulanan. Bahkan uang rokoknya kadang hilang sendiri dari laci dapur. Aku tahu dia ambil, tapi aku tetap diam. Lalu beberapa bulan terakhir, suasana gang mulai aneh. Kalau aku lewat, obrolan suka mendadak berhenti. Ada yang ngeliat aku lama lalu senyum tipis. Pernah satu sore Bu Lina nyapu depan rumah sambil bilang pelan. Yang sabar ya Rin, laki-laki sekarang susah ditebak. Aku langsung nengok. Maksudnya apa Bu? Bu Lina malah buru-buru menghindari mataku. Enggak apa-apa. Sejak itu perasaanku mulai enggak enak. Apalagi Arman jadi makin jarang pulang malam. Dan tiap kali aku tanya baik-baik, dia selalu melihatku seperti aku yang salah. Sampai akhirnya malam itu aku pulang lebih cepat, karena minimarket mendadak tutup listrik. Dan aku lihat sandal perempuan di depan rumahku sendiri. Aku berdiri lama depan pintu malam itu. Sandal perempuan warna krem masih ada dekat rak sepatu. Basah sedikit kena air hujan dari luar. Dari dalam rumah, suara TV kecil masih nyala. Ada suara perempuan ketawa pelan. Tanganku langsung dingin. Aku belum sempat ketuk pintu waktu handle-nya bergerak sendiri.
Dan Arman langsung katul lihat aku berdiri di depan rumah. Kok pulang cepet? Napasnya berat. Rambutnya basah kayak habis cuci muka buru-buru. Kaosnya bahkan masih terbalik sedikit di bagian leher. Aku belum jawab. Mataku malah langsung lihat ke belakang badannya. Perempuan itu duduk dekat meja makan sambil pegang HP. Pakai daster pink longgar. Rambutnya masih setengah basah. Di meja ada 2 gelas teh manis. Dadaku langsung jatuh. Itu siapa? Arman buru-buru berdiri lebih menutup pintu. Temen? Temen ngapain malam-malam di rumah? Suasana langsung diam sebentar. Perempuan itu akhirnya berdiri pelan sambil senyum kecil yang maksa. Maaf ya mbak, aku cuma numpang charger. Aku langsung lihat colokan dekat meja. Kosong. Gak ada charger nyolok sama sekali. Tanganku mulai gemetar kecil. Dan di saat yang sama, aku sadar beberapa pintu rumah tetangga mulai kebuka sedikit. Orang-orang ngintip. Ada suara sandal geser. Ada bisik kecil. Arman sadar itu juga. Mukanya langsung berubah kesal. Udah masuk aja, jangan bikin tontonan. Aku masih berdiri di depan pintu. Malu siapa? Kalimatku pelan, tapi langsung bikin suasana makin tegang. Perempuan itu menunduk cepat, dia ambil tas lalu lewat di sampingku tanpa berani lihat muka aku. Bau parfumnya masih tertinggal waktu dia jalan keluar gang. Aku sempat dengar 2 ibu-ibu bisik pelan. Itu Siska bukan? Iya kayaknya. Arman langsung banting pintu setelah perempuan itu pergi. Kamu puas sekarang? Aku pelan-pelan lepas sepatu kerja. Dia sering kesini? Mulai lagi. Aku cuma nanya. Arman malah nyengir kecil sambil duduk kasar di sofa. Kamu tuh kebanyakan curiga. Aku diam beberapa detik. Lalu mataku jatuh ke meja makan lagi. 2 piring mie masih hangat. Dan yang bikin dadaku makin sesak, salah satu gelas itu pakai sedotan merah yang biasa ku pakai sendiri. Malam itu aku nggak lanjut ribut. Aku masuk kamar, ganti baju kerja pelan-pelan sambil dengar suara Arman main video dari HP keras-keras di ruang tamu, seperti nggak ada apa-apa. Tapi sejak malam itu, suasana gang berubah aneh. Nama Siska mulai sering muncul pelan-pelan. Katanya janda baru ujung gang. Katanya sering dibonceng Arman siang hari waktu aku kerja. Katanya pernah makan bakso bareng dekat terminal. Semua orang seperti tahu duluan dibanding aku. Dan itu bikin aku makin malu tiap pulang kerja. Aku sempat kepikiran pergi ke rumah ibu di kampung. Tapi tiap lihat motor cicilan di depan rumah, tiap lihat tagihan yang semuanya masih atas namaku, aku nggak jadi pergi. Sampai satu malam, semuanya naik lebih jauh. Aku baru pulang kerja waktu Arman tiba-tiba melempar remote ke sofa sampai baterainya copot. Aku capek kerja sendirian. Awalnya dia diam. Dia cuma menatap aku sambil rahangnya bergerak pelan. Lalu dia berdiri mendekat. Kamu nyindir aku? Aku cuma bilang capek. Kalau nggak suka keluar aja. Suara itu keras banget sampai terdengar keluar rumah. Dan benar saja. Beberapa detik kemudian bayangan orang mulai lewat depan jendela. Ada yang sengaja melambat. Ada yang berhenti sebentar. Aku langsung diam sambil menahan napas. Tapi Arman belum selesai. Dia menunjuk pintu depan sambil bicara lebih keras lagi. Rumah ini bukan tempat orang suka mengeluh. Besok paginya, Bulina datang sambil bawa gunting dapur. Katanya mau pinjam. Tapi matanya terus lihat wajahku yang sembab. Semalam ribut ya? Aku cuma senyum kecil sambil menunduk. Dan waktu Bulina mau pulang, dia sempat berhenti depan pintu. Rin, kamu hati-hati aja. Aku langsung angkat kepala. Hati-hati apa? Bulina seperti mau ngomong sesuatu. Tapi dia malah menelan lagi kalimatnya sendiri. Lalu pergi. Dan sejak itu, tiap aku pulang kerja, aku mulai merasa orang-orang di gang melihatku dengan cara yang berbeda. Perasaan gak enak itu akhirnya benar-benar pecah hari Minggu pagi. Aku baru buka pintu rumah waktu sadar motor Beat hitam yang biasa ku pakai kerja sudah gak ada di depan pagar. Bekas standar motornya masih kelihatan di semen basah. Aku langsung keluar gang sambil celingungan. Man, motor kita mana? Arman lagi duduk santai di pos ronda sambil ngopi dan main HP. Ada 3 bapak lain di situ. Mereka langsung nengok waktu dengar suaraku. Arman bahkan gak kelihatan panik. Dijual. Aku langsung berhenti jalan. Apa? Dia akhirnya menaruh HP pelan lalu menatap aku datar. Buat nutup utang. Dadaku langsung sesak. Itu motor atas nama aku. Nanti juga bisa beli lagi. Aku maju 1 langkah. Tanganku mulai dingin. Cicilannya belum lunas, Man. Suasana pos ronda langsung berubah sepi. Bahkan suara sendok kopi berhenti. Arman berdiri sambil wajahnya mulai keras. Jangan mulai cerewet pagi-pagi. Kerja aku gimana? Dan tiba-tiba Arman bicara lebih keras,
sampai orang rumah depan ikut keluar lihat. Ia jalan kaki, emang gue peduli? Aku langsung diam. Beberapa bapak saling pandang. Pak RT yang baru lewat sampai berhenti sebentar sambil mengernyit lihat Arman. Tapi Arman malah duduk lagi sambil nyalain rokok seperti tidak ada apa-apa. Aku pulang ke rumah sambil nahan malu. Tanganku gemetar waktu buka lemari cari helm kerja. Padahal motornya sendiri sudah nggak ada. Hari itu akhirnya Bu Lina pinjamin aku motor tuanya buat kerja. Pakai aja dulu, Rin. Aku hampir nangis waktu terima kunci motornya. Dan sejak kejadian itu orang-orang mulai ngomong lebih terbuka depan aku. Motor kamu beneran dijual? Arman sekarang kerja apa sih? Aku cuma senyum kecil tiap ditanya. Tapi masalah malah naik lebih tinggi beberapa hari kemudian. Sore itu aku baru turun dari ojek habis pulang shift malam, waktu dua laki-laki berdiri depan rumah sambil pegang map hitam. Mereka langsung mendekat begitu lihat aku. Ini Rina? Iya. Ada apa ya, Pak? Salah satu dari mereka langsung nunjuk perintagihan. Pembayaran telat 3 bulan. Aku bingung. Pembayaran apa? Pinjaman online. Jantungku langsung turun. Aku nggak pernah pinjam. Pria itu membuka lembar lain lalu menunjuk fotokopi KTP. Namaku ada di situ. Alamat rumahku juga. Tanganku langsung lemes pegang tas kerja. Dan sialnya beberapa tetangga mulai keluar rumah karena suara mereka makin keras. Ada apa tuh? Debt collector kayaknya. Bisik-bisik mulai muncul. Aku langsung menoleh ke rumah. Arman ada di dalam. Aku tahu karena TV nyala. Man, aku gedor pintu lebih keras. Man, keluar. Tapi nggak ada jawaban. Dua pria itu mulai bicara lebih tajam. Kalau nggak dibayar, kami datang lagi. Aku mulai panik. Mukaku panas karena semua orang lihat. Sampai akhirnya Pak RT datang dari ujung gang. Ada apa ini? Salah satu penagih langsung menjelaskan sambil kasih lihat dokumen. Pak RT membaca sebentar, lalu langsung menatap rumahku. Arman, keluar. Beberapa detik suasana hening. Lalu pintu rumah terbuka pelan. Arman keluar sambil muka kesal, seolah semua ini cuma gangguan kecil buat dia. Apaan sih rame-rame? Salah satu penagih langsung mendekat. Utang atas nama istri kamu. Aku menoleh cepat ke Arman. Berharap sekali saja dia bilang semua itu salah. Tapi Arman malah melirik aku dingin depan semua orang. Ya jangan tanya gue. Bisik-bisik warga langsung makin ramai. Parah banget. Istrinya kerja terus loh. Pak RT sampai menahan napas panjang sambil menatap Arman. Tapi Arman malah masuk lagi ke rumah lalu banting pintu keras. Aku berdiri sendirian depan pagar sambil pegang kertas tagihan yang tanganku sendiri sampai gemetar. Dan waktu aku lihat tanggal pinjaman itu, dadaku malah makin dingin. Karena itu dibuat saat aku masih sibuk kerja lembur hampir tiap malam. Sejak kejadian debt collector itu, suasana gang berubah makin gak nyaman buat aku. Kalau aku lewat habis pulang kerja, orang-orang gak lagi pura-pura gak tahu. Mereka sekarang malah terang-terangan lihat aku lama. Ada yang kasihan, ada yang penasaran, ada juga yang sengaja bisik pelan pas aku lewat depan mereka. Dan semua itu bikin aku makin susah napas tiap masuk gang. Sementara Arman mulai berubah makin kasar di rumah. Dia jarang ngobrol normal, sedikit-sedikit nada suaranya naik. Sedikit-sedikit banting barang. Suatu malam, aku baru sampai rumah habis shift sore. Kakiku masih pegal. Baru buka sepatu kerja, Arman langsung nyodorin kertas tagihan kontrakan ke mukaku. Besok harus lunas. Aku lihat nominalnya, lalu pelan duduk di kursi plastik dekat dapur. Aku belum gajian. Arman berdiri sambil lipat tangan. Jadi? Aku usahain minggu depan. Suasana langsung diam sebentar. TV nyala kecil di ruang tamu, suara motor lewat depan rumah terdengar jelas karena pintu masih terbuka sedikit. Lalu, Arman mendadak menarik kursi sampai gesekannya keras banget. Jadi kamu sengaja bikin gue malu ya? Aku langsung nengok. Aku cuma bilang belum ada uang. Aku capek dengar alasan. Dia melempar remote ke sofa sampai baterainya mental ke lantai. Aku refleks mundur sedikit. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, suara langkah mulai lewat depan rumah. Orang-orang dengar lagi. Aku langsung berdiri pelan. Jangan keras-keras. Tapi kalimat itu malah bikin Arman makin emosi. Dia berjalan cepat ke arahku lalu menarik tas kerjaku dari tangan. Kalau ngerasa paling capek, nih, brak. Isi tas jatuh semua ke teras depan rumah. Kotak makan terbuka, sendok jatuh sampai bunyi nyaring. Struk minimarket beterbangan kena angin malam. Aku langsung jongkok refleks ngambil barang-barangku satu-satu sambil nahan malu.
Dan yang paling bikin mukaku panas, beberapa tetangga sekarang sudah berdiri depan rumah masing-masing lihat semua itu. Bu Lina sampai keluar sambil pakai daster. "Man, udah." Tapi Arman malah nunjuk aku depan orang-orang. Dia yang bikin rumah begini. Aku diam. Tanganku terus ambil barang-barang dari lantai sambil nahan malu. Ada jeda sebentar waktu aku nemu slip gaji kecil terlipat jatuh dekat selokan. Aku lihat nominalnya. Habis hampir semua buat bayar cicilan dan tagihan rumah. Dan Arman tahu itu, tapi dia tetap berdiri sambil marah ke aku di depan satu gang. Malam itu, aku nggak lanjut ngomong. Aku masuk rumah pelan setelah semua barang masuk lagi ke tas. Tapi sejak kejadian itu, orang-orang mulai berubah terang-terangan. Besok paginya, Bu Lina datang bawa nasi bungkus sama teh hangat. "Aku masak kebanyakan," katanya pelan. Aku tahu itu cuma alasan. Aku terima sambil senyum kecil. Lalu Bu Lina duduk sebentar dekat pintu dapur. "Rin, kamu punya keluarga dekat di sini?" Aku menggeleng. "Ibu di kampung." Bu Lina diam beberapa detik. Matanya lihat ke ruang tamu yang berantakan semalam. "Kalau ada apa-apa, jangan sendirian." Dadaku langsung sesak dengar kalimat itu. Karena selama ini aku memang selalu sendirian. Tapi masalah malah makin terbuka beberapa hari kemudian. Siska mulai datang siang-siang tanpa takut lagi. Naik motor Arman, masuk rumah waktu aku kerja. Dan satu sore, pas aku turun dari ojek di ujung gang, aku lihat sendiri mereka duduk berdua di teras rumahku sambil makan bakso. Arman ketawa keras. Siska pegang mangkuk rumahku. Dua ibu-ibu yang lewat sampai melambat sambil saling pandang. Arman lihat aku datang. Tapi bukannya malu, dia malah tetap duduk santai. Dan malam itu, waktu aku masuk rumah sambil nahan napas, aku lihat koper biru milikku sudah berdiri di dekat pintu depan. Aku berhenti tepat di depan pintu rumah sambil menatap koper biru itu beberapa detik. Posisinya berdiri miring dekat rak sandal. Resletingnya setengah terbuka. Beberapa bajuku keluar sedikit sampai kena debu lantai teras. Lampu ruang tamu masih nyala terang, dan pintu rumah terkunci. Aku langsung mencoba handle pintu pelan. Gak bisa dibuka. Dadaku mulai sesak. "Man." Aku mengetuk pintu pelan luru. Gak ada jawaban. Aku lihat ke kanan kiri, dua ibu-ibu yang lagi ngobrol depan gang langsung diam waktu aku menoleh. Aku mengetuk lagi lebih keras. "Man, buka." Masih gak ada jawaban. Tapi beberapa detik kemudian, tirai jendela bergerak sedikit. Lalu jendela terbuka pelan. Dan Siska muncul dari dalam rumahku sendiri. Pakai kaos longgar Arman. Tangannya lipat di dada. "Mas Arman bilang, Mbak jangan masuk dulu." Suasana langsung berubah dingin. Aku sampai nggak langsung bisa ngomong. Dari belakang suara sandal mulai mendekat sedikit demi sedikit. Orang-orang keluar rumah lagi. Aku menahan nafas, lalu maju satu langkah. Itu rumah aku juga. Siska menatap aku sebentar. Mukanya kelihatan tegang walau masih berusaha santai. "Ngomong aja sama suami Mbak." Lalu dia menutup jendela pelan. Klik. Suara kuncinya jelas banget di telingaku. Tanganku mulai gemetar. Aku kembali mengetuk pintu lebih keras. "Arman!" Kali ini beberapa tetangga sudah benar-benar berdiri lihat ke arah rumahku. Bu Lina keluar sambil pakai jilbab seadanya. Pak RT bahkan muncul dari ujung gang sambil mengerenyit. Ada apa lagi nih? Aku belum sempat jawab waktu pintu rumah akhirnya terbuka sedikit. Arman berdiri di balik pintu sambil pegang rokok. Mukanya kesal. "Apa sih rame-rame?" Pak RT langsung mendekat. "Itu istrimu." Arman malah ketawa pendek sambil bersandar di pintu. "Istri yang gak tahu diri." Bisik-bisik langsung muncul lagi. Aku berdiri diam sambil nahan malu karena semua mata lihat aku dari tadi. Dan Arman seperti sengaja menikmati itu. Dia membuka pintu lebih lebar, lalu mengambil map coklat dari meja ruang tamu. Aku udah capek sama dia. Tanganku langsung dingin lihat map itu. Arman menarik beberapa lembar kertas, lalu mengangkatnya depan warga. "Biar jelas kalian." Aku langsung lihat tulisan besar di atas halaman pertama. Surat gugatan cerai. Belum resmi masuk pengadilan, tapi sengaja dia tunjukkan ke semua orang malam itu. Bu Lina sampai menutup mulut kecil. "Ya Allah." Pak RT mulai keras. "Man, jangan begini caranya." Tapi Arman malah bicara lebih tinggi. "Dia yang bikin rumah berantakan." Aku menatap dia lama,
Hujan kecil mulai turun lagi. Airnya kena ujung koper dan celana kerjaku yang masih belum ganti. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal aneh yang bikin aku mendadak diam. Waktu Arman membalik lembar surat tadi, ada dokumen lain ikut terselip sedikit dari map. Bukan surat cerai. Ada cap notaris di bagian atasnya. Dan Pak RT juga melihat itu. Aku sadar karena mata Pak RT langsung berubah, lalu menatap map itu lebih lama dibanding yang lain. Arman cepat-cepat memasukkan kembali kertasnya. Terlalu cepat. Seperti takut ada yang baca. Suasana depan rumah jadi makin gak nyaman. Orang-orang mulai saling bisik lagi. Dokumen apa tuh? Gak tahu. Aku masih berdiri sambil megang gagang koper. Sementara Arman menatap aku dingin dari fan pintu rumah. Dan sebelum dia menutup pintu lagi, dia sempat bilang pelan tepat di depan mukaku. Mulai sekarang, jangan ikut campur urusan rumah ini. Lalu pintu ditutup keras. Brak. Aku berdiri mematung di teras sambil dengar suara kunci diputar dari dalam. Dan entah kenapa, sejak lihat dokumen tadi, perasaanku bilang Arman sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekedar selingkuh. Besok paginya aku sudah nggak tidur lagi di rumah. Aku numpang di rumah Bulina, cuma bawa satu koper sama tas kerja. Bajuku masih banyak tertinggal di rumah Arman. Pagi itu suasana gang masih panas. Ibu-ibu ngobrol depan warung sambil sesekali melirik ke arah rumahku. Anak-anak kecil bahkan mulai bisik-bisik kalau lewat depan rumah Arman. Om Arman ngusir istrinya. Aku dengar sendiri waktu mau berangkat kerja. Tanganku langsung dingin pegang helm. Tapi aku tetap diam. Siang harinya, pas aku baru pulang shift pendek, Pak RT datang ke rumah Bulina sambil bawa map tipis. Mukanya serius. Rin, saya mau tanya sesuatu. Aku langsung duduk pelan. Pak RT membuka map itu lalu mengeluarkan fotokopi dokumen yang sempat dia lihat malam kemarin. Ada surat jual beli. Aku mengernyit. Jual beli apa? Pak RT menatap aku beberapa detik sebelum jawab pelan. Rumah kontrakan kalian. Aku langsung membeku. Karena selama ini aku tahu rumah itu cuma dikontrak tahunan. Kami bahkan sering telat bayar. Mana mungkin? Suaraku kecil. Pak RT menarik napas. Kayaknya Arman mau beli rumah itu diam-diam. Dadaku langsung sesak. Pakai uang dari mana? Suasana langsung hening sebentar. Lalu tiba-tiba kepalaku langsung teringat satu hal. Tabungan. Tabungan atas namaku yang beberapa bulan lalu mendadak hampir habis. Waktu itu Arman bilang uangnya dipakai nutup utang proyek. Tanganku langsung buru-buru ambil HP. Aku buka aplikasi bank sambil gemetar. Lalu mataku berhenti di satu transfer besar beberapa bulan lalu. Nama penerimanya, Dedi Prakoso. Aku langsung menoleh cepat ke Pak RT. Itu nama pemilik rumah. Bulina yang dari tadi berdiri dekat dapur langsung menutup mulut kecil. Aku scroll lagi mutasi rekeningku. Ada transfer lain. Nominal lebih kecil, tapi berulang. Dan semuanya masuk ke orang yang sama. Tanganku mulai dingin. Karena sekarang semuanya mulai nyambung. Arman bukan cuma selingkuh. Dia pelan-pelan mau mengambil rumah itu pakai uangku sendiri. Dan yang lebih bikin dadaku sesak, waktu aku memperbesar foto draft dokumen tadi, nama pembelinya bukan Arman, tapi Siska. Aku sampai gak sadar air mataku jatuh sendiri. Bulina langsung duduk dekat aku. Ya Allah, aku menunduk sambil menahan napas. Kepalaku mulai penuh. Semua uang lembur, semua shift tambahan, masuk ke rumah yang bahkan mau dipakai buat hidup dia sama perempuan lain. Tapi belum sempat aku benar-benar cerna semuanya, suara mobil mendadak masuk gang. Semua orang langsung nengok. Mobil putih berhenti tepat depan rumah Arman. Dua pria turun sambil bawa map hitam tebal. Wajah mereka serius, dan beberapa tetangga langsung keluar rumah lagi karena suasana tiba-tiba tegang. Ada apa lagi tuh? Aku refleks berdiri dekat pagar rumah Bulina sambil melihat dari jauh. Dua pria itu langsung mengetuk rumah Arman keras. Beberapa detik kemudian, Arman keluar sambil wajah tegang. Beda banget sama biasanya. Salah satu pria langsung bicara cepat sambil menunjukkan dokumen. Aku nggak dengar jelas semuanya. Tapi aku dengar satu kalimat yang bikin jantungku turun. Pelunasan belum masuk. Arman langsung noleh kanan kiri. Dia sadar orang-orang mulai lihat. Sebentar lagi selesai. Tapi pria itu malah bicara lebih keras. Kalau gagal, transaksi batal. Bisik-bisik langsung pecah di gang. Transaksi apa? Rumah itu ya? Aku berdiri diam sambil merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Takutnya Arman mulai kelihatan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi,
Aku benar-benar lihat dia panik depan orang banyak. Malam setelah orang-orang lihat Arman panik depan rumah itu, aku nggak bisa tidur sama sekali di rumah Bulina. Aku duduk dekat meja makan kecil sambil terus lihat layar HP. Mutasi rekening, tanggal transfer, nominal pinjaman, semuanya seperti mulai nyambung sendiri satu persatu. Dan makin lama aku lihat, makin dingin perutku. Jam hampir setengah 3 pagi, waktu HP-ku tiba-tiba bunyi. Nomor ndak dikenal. Aku ragu beberapa detik sebelum angkat. "Bu Rina?" Suaranya perempuan. Pelan. Gugup. "Iya?" Ada jeda kecil. "Saya admin apartemen Gria Mutiara. Mau konfirmasi pembayaran bulan depan?" Tanganku langsung kaku. Apartemen. Aku langsung berdiri dari kursi. "Siapa yang tinggal di sana?" Perempuan itu bingung sebentar. "Pak Arman sama Bu Siska kan?" Dadaku langsung seperti jatuh. Aku gak jawab beberapa detik. Sampai perempuan itu akhirnya minta maaf, lalu mematikan telepon sendiri. Bulina yang tadi tidur di ruang depan sampai keluar sambil pakai selimut tipis. "Kamu kenapa?" Aku cuma duduk lagi pelan sambil menutup wajah sendiri. Ternyata, mereka memang sudah siap hidup bareng. Bukan baru kenal. Bukan cuma main-main. Besok paginya aku izin telat masuk kerja, lalu langsung pergi ke bank. Ruang tunggunya penuh. Nomor antrianku lama. Tapi justru itu bikin kepalaku makin penuh sendiri. Ada ibu-ibu setor uang sekolah anak. Ada bapak tua marah karena ATM tertelan. Sementara aku duduk diam sambil memegang map bening seperti orang kehilangan nafas. Sampai akhirnya, namaku dipanggil. Aku minta semua transaksi rekening 6 bulan terakhir dicatak. Tebal. Dan baru beberapa lembar pertama saja, tanganku langsung makin dingin. Transfer ke pemilik rumah. Pembayaran pinjaman online. Transfer rutin ke rekening Siska. Pembayaran apartemen. Bahkan ada pembelian barang elektronik atas namaku sendiri. Petugas bank sampai melihatku pelan. "Bu, nggak apa-apa?" Aku langsung sadar mataku dari tadi mulai merah. "Iya. Lanjut aja, Mbak." Tapi semuanya belum selesai. Waktu petugas itu membalik halaman terakhir, dia sempat berhenti sebentar. "Bu, ini ada pengajuan kartu tambahan." Aku langsung mengkerenyit. "Kartu apa?" Dia menunjuk nama di layar monitor. Atas nama Arman. Alamat penagihan ke apartemen kota sebelah. Dadaku langsung sesak lagi. Berarti Arman memang sudah siap pergi sambil ninggalin semua utang atas namaku. Aku langsung foto semua dokumen satu persatu. Aku kirim ke email sendiri. Aku kirim ke HP Bulina. Lalu sebelum keluar bank, aku mampir sebentar ke meja layanan pengaduan. Suaraku masih pelan waktu ngomong. "Kalau tanda tangan dipalsukan, bisa dilaporin ya?" Petugas itu langsung menatapku serius. "Bisa, Bu." Dan entah kenapa, setelah dengar kalimat itu, rasa takutku mulai berubah. Sore harinya aku baru sampai rumah Bulina, waktu suara motor Arman berhenti depan pagar. 2 anak kecil yang lagi main karet langsung lari minggir, sambil bisik-bisik. "Om Arman datang." Bulina yang lagi nyapu otomatis berdiri dekat pintu. Arman turun pelan dari motor. Mukanya rapi. Bajunya wangi. Tapi matanya gelisah terus lihat kanan kiri gang. "Rin, ngomong bentar." Tanya Bulina dingin. "Ini urusan rumah tangga." Aku akhirnya keluar sambil tetap memegang map bening. Arman mendekat sedikit. "Kamu bikin warga lawan gue sekarang. Aku nggak suruh siapa-siapa ngomong. Pak RT ikut campur gara-gara kamu. Karena kamu yang buka semuanya depan orang." Arman langsung diam sebentar. Dari ujung gang, ibu-ibu tukang sayur mulai melambat sambil lihat ke arah kami. Arman sadar. Nada suaranya langsung turun. "Kita mulai dari awal aja." Kalimat itu dulu mungkin bisa bikin aku luluh. Tapi sekarang, aku cuma lihat dia tanpa rasa takut lagi. Aku buka map bening pelan. Lalu mengeluarkan print pembayaran apartemen. Mata Arman langsung berubah. "Apartemen itu juga mau kamu bilang bukan urusanku?" Rahangnya langsung mengeras. "Ngapain kamu ngubek-ngubek rekening?" Aku keluarkan lagi print pinjaman online. Semuanya pakai namaku. Lalu terakhir, aku keluarkan formulir kartu tambahan tadi. Alamatnya jelas.
Nama Siska juga ada di bawah. Suasana depan rumah Bu Lina langsung sunyi. Bahkan tukang sayur di ujung gang berhenti dorong gerobaknya. Arman sekarang benar-benar pucat. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, dia mundur satu langkah duluan. 2 hari setelah Arman datang ke rumah Bu Lina, suasana satu RW benar-benar berubah. Aku baru sadar waktu masuk minimarket. Lalu teman kasirku mendekat sambil mengecilkan suara. "Rin, suamimu viral di grup warga." Dadaku langsung dingin. Ternyata, foto mutasi rekening, surat pinjaman, sampai foto Arman bareng Siska di teras rumah sudah nyebar kemana-mana. Entah siapa yang mulai duluan, tapi sekarang semua orang tahu. Dan yang bikin keadaan makin panas, debt collector mulai datang bukan cuma siang, malam juga. Sore itu aku baru pulang kerja, waktu lihat 2 motor berhenti depan rumah Arman. Orang-orang langsung keluar lagi dari gang. Ada yang pura-pura beli es, ada yang berdiri depan pagar sendiri sambil lihat terus. Debt collector itu gedor pintu keras. "Pak Arman!" Gak ada jawaban. Padahal lampu rumah nyala, TV juga bunyi. Salah satu pria akhirnya bicara lebih keras. "Jangan ngumpet terus." Bisik-bisik langsung pecah di gang. "Masih di dalam tuh kayaknya. Takut keluar sekarang." Dan beberapa detik kemudian, tirai jendela bergerak sedikit. Aku lihat sendiri dari rumah Bu Lina. Arman masih di dalam, dia cuma gak berani buka pintu. Malamnya Pak RT datang ke rumah Bu Lina. "Besok rapat warga, datang ya." Tanganku langsung dingin. Aku sebenarnya malas muncul depan banyak orang lagi. Tapi Pak RT menatap aku serius. "Sekarang, bukan kamu yang harus malu." Kalimat itu terus kepikiran sampai besok malam. Balai warga penuh, lebih ramai dari biasanya. Bahkan beberapa ibu-ibu yang jarang ikut rapat ikut datang. Aku duduk belakang dekat Bu Lina sambil memegang map di pangkuan. Dan waktu Arman masuk, suasana langsung berubah hening. Biasanya dia paling ramai kalau rapat. Sekarang orang-orang cuma lihat dia diam-diam. Bahkan bangku dekat dia kosong. Gak ada yang mau duduk sebelahnya. Aku lihat jelas rahangnya mulai tegang. Rapat bahkan belum mulai, waktu Pak RT berdiri. Sebelum lanjut, ada yang harus dibereskan. Arman langsung memotong cepat. "Ini urusan pribadi." "Harusnya iya," jawab Pak RT datar. "Tapi sejak kamu ngusir istrimu depan satu kampung, semuanya sudah lihat sendiri." Beberapa bapak langsung mengangguk. Arman mulai gelisah. Tangannya masuk keluar kantong celana. Lalu Pak RT membuka map besar di meja. Surat pinjaman, transfer rekening, pembayaran rumah, sampai nama Siska. Ruangan langsung ribut. Ya Allah, parah banget. Dan tepat saat suasana mulai panas, pintu balai warga tiba-tiba terbuka lagi. Pemilik rumah kontrakan masuk. Belakangnya, Siska. Mukanya pucat dari tadi. Orang-orang langsung makin fokus. Pemilik rumah itu berdiri depan semua orang, lalu bicara pelan. Arman bilang dia sudah pisah lama sama istrinya. Suasana langsung makin ribut. Katanya rumah itu mau dipakai tinggal sama dia dan pasangan barunya. Aku lihat Arman mulai benar-benar panik. Dia mencoba ambil map di meja, tapi Pak RT langsung tahan. Belum selesai. Dan disitulah suasana berubah total. Karena sekarang bukan cuma aku yang bicara. Orang-orang yang dulu percaya Arman mulai buka suara satu persatu. Pantesan, sering lihat mereka bareng. Kasihan istrinya kerja terus. Selama ini dia bohong. Arman mencoba ngomong lagi. Kalian gak ngerti. Tapi suaranya tenggelam sendiri. Gak ada lagi yang membela dia malam itu. Dan sementara semua orang mulai ribut sendiri, aku cuma memegang map bening lebih erat. Karena sebenarnya masih ada satu bukti lagi yang belum aku keluarkan. Dan kalau itu diputar malam ini, Arman benar-benar gak akan bisa berdiri lagi depan warga. Balai warga malam itu sudah panas bahkan sebelum semuanya benar-benar pecah. Orang-orang masih ngomong sendiri waktu tiba-tiba suara motor berhenti depan balai. Lalu, 2 pria yang pernah datang ke rumahku turun lagi sambil bawa map hitam tebal. Debt collector itu. Suasana langsung berubah. Beberapa warga otomatis nengok ke Arman. Dan aku lihat jelas wajahnya langsung pucat. Salah satu pria itu masuk cepat lalu menunjuk Arman. Masih kabur terus ya, Pak? Arman langsung berdiri dari kursi. Ini bukan tempatnya. Tapi pria itu malah membuka map besar di meja balai warga. Kami cuma mau nagih. Orang-orang langsung maju sedikit, ingin lihat. Aku sendiri mulai susah nafas.
karena map itu jauh lebih tebal dibanding sebelumnya. Lalu salah satu lembar dibuka lebar-lebar. Total pinjaman atas nama Rina hampir 100 juta. Ruangan langsung pecah. 100 juta? Buset. Aku sampai refleks menutup mulut. Kakiku dingin mendadak. Aku memang tahu ada banyak pinjaman, tapi aku nggak pernah tahu jumlahnya sebesar itu. Dan yang lebih bikin suasana makin kacau, salah satu pria itu mengangkat lembar lain. Ada beberapa tanda tangan yang beda. Pak RT langsung mengambil lembar itu lalu membandingkan cepat. Ruangan mulai hening sedikit. Tatapan orang-orang langsung pindah ke Arman. "Kamu palsukan tanda tangan istrimu?" Arman mulai berkeringat. Tangannya gelisah sendiri. "Bukan gitu." Belum selesai dia bicara, suara kursi mendadak bergeser keras dari belakang. Siska berdiri. Mukanya sudah basah air mata. Aku juga dibohongi. Semua orang langsung diam lalu menoleh ke dia. Siska gemetar sambil pegang tas kecil di dadanya. Dia bilang semua uang itu hasil proyek. Arman langsung bentak. "Diam kamu." Tapi sekarang bentakannya nggak bikin siapa-siapa takut lagi. Salah satu bapak langsung berdiri. "Masih berani marah? Situ hidup dari istri sendiri. Perempuan lain dibawa masuk rumah pula." Suasana langsung makin ricuh. Orang ngomong bersamaan. Kursi mulai bergeser. Ada yang geleng-geleng kepala sambil lihat Arman. Dan di tengah semua suara itu, aku pelan-pelan berdiri dari kursiku. Tanganku masih memegang map bening sejak tadi. Aku jalan ke depan meja balai warga pelan-pelan. Gak ada yang bicara sekarang. Orang-orang lihat aku semua. Lalu aku membuka map itu satu persatu. Mutasi rekening, bukti transfer, pinjaman online. Dan terakhir, rekaman suara Arman. Tanganku sempat gemetar waktu memutar audio dari HP. Suara Arman langsung terdengar jelas di balai warga yang mendadak sunyi. "Pakai aja dulu data kamu, nanti juga aman." Tidak panjang, tapi cukup. Cukup bikin semua orang langsung diam total. Benar-benar hening. Gak ada lagi suara kursi. Gak ada lagi bisik-bisik. Karena sekarang semua orang dengar sendiri siapa Arman sebenarnya. Bukan suami baik yang selama ini suka nongkrong sambil ketawa depan warga. Tapi laki-laki yang hidup dari istrinya, lalu perlahan menghancurkan hidup istrinya sendiri. Arman berdiri kaku beberapa detik. Dia mencoba ngomong, mulutnya buka sedikit, tapi nggak ada kalimat yang keluar. Dan itu pertama kalinya aku lihat dia benar-benar kalah depan orang banyak. Satu persatu warga mulai berdiri meninggalkan kursi, tapi bukan karena membela dia. Mereka pergi sambil menatap Arman jijik. Bahkan beberapa orang yang dulu paling dekat dengannya lewat begitu saja tanpa menyapa. Siska keluar duluan sambil nangis. Debt collector masih berdiri dekat meja. Pak RT cuma menghela nafas panjang. Sementara Arman tetap berdiri sendirian di tengah balai warga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, gak ada lagi tempat buat dia sembunyi. Seminggu setelah malam di balai warga itu, rumah kontrakan kami benar-benar kosong. Pintu depannya setengah terbuka. Gorden ruang tamu sudah gak ada. Rak sandal depan rumah juga hilang. Kalau malam lewat situ, rumahnya gelap terus. Orang-orang bilang Arman pindah ke rumah saudaranya luar kota, setelah debt kolektor datang hampir tiap hari. Bahkan pernah satu pagi, mereka ribut depan gang sambil teriak-teriak manggil namanya. Anak-anak kecil sampai berhenti main sepeda cuma buat lihat. Siska juga pergi, gak pernah kelihatan lagi. Dan yang paling sering dibicarakan warga, transaksi rumah itu batal total. Pemilik rumah langsung menarik semua surat, begitu tahu uangnya dari rekeningku. Sementara laporan tanda tangan palsu mulai diproses. Pak RT sendiri yang bantu antar beberapa dokumen. Aku pindah ke kontrakan kecil dekat ujung gang. Lebih sempit, cat temboknya kusam. Kalau hujan deras suara air di atap keras banget, sampai kadang bikin susah tidur. Tapi anehnya, aku malah merasa lebih aman di situ. Gak ada lagi suara pintu dibanting. Gak ada teriakan tengah malam, gak ada rasa takut tiap dengar motor berhenti depan rumah. Aku masih kerja di minimarket yang sama, masih pulang malam, masih sering pegal berdiri seharian. Tapi sekarang, waktu masuk gang, suasananya beda. Orang-orang nyapa duluan. "Pulang, Rin? Hati-hati jalannya licin." Kadang Bu Lina sudah duduk depan kontrakan sambil bawa gorengan hangat. Kadang Pak RT mampir kasih kabar soal panggilan pemeriksaan Arman yang katanya mulai dikirim. Dan tiap dengar nama itu sekarang, dadaku nggak lagi sesak seperti dulu. Suatu malam, abis hujan, listrik gang sempat mati. Aku duduk depan kontrakan sambil buka bekal minimarket pakai penerangan HP. Gang gelap, angin dingin lewat pelan.
Lalu tiba-tiba ada suara motor masuk. Aku refleks menegang. Tanganku sampai berhenti membuka sendok plastik. Motor itu melambat depan kontrakanku. Dan beberapa detik itu, jantungku langsung naik lagi seperti dulu. Tapi ternyata cuma kurir salah alamat. Dia minta maaf lalu pergi lagi. Aku langsung tertawa kecil sendiri sambil menghela napas panjang. Bulina yang baru keluar rumah sambil bawa lilin sampai ikut ketawa pelan. Masih kaget ya kalau dengar motor malam-malam? Aku cuma mengangguk kecil. Karena ternyata rasa takut itu belum hilang semuanya. Tapi sekarang, setidaknya aku nggak harus menghadapi semuanya sendirian lagi. Lampu gang akhirnya menyala satu persatu. Dan pas cahayanya kembali terang, dua ibu-ibu lewat depan kontrakanku sambil bisik kecil. Dulu kita kira Arman baik banget. Ternyata istrinya yang selama ini nanggung semuanya. Aku diam saja sambil memegang kotak makan hangat di tangan. Gak marah, gak juga sakit lagi. Karena sekarang, aku gak perlu capek-capek menjelaskan siapa yang bohong. Semua orang sudah lihat sendiri malam itu.